Sorry. Yo, what is up guys, welcome back to my YouTube channel Rangga 10 Dodo. And di video kali ini gue bakal membuat sesuai janji gue di video kemarin yang propersi yang ada nyangkut telang. Yang di video propersi sebelumnya ya, klik link di deskripsi untuk melihat video propersi. Video propersi itu kan gue udah janji untuk untuk nge-review ship Ferox, dan ini ada shipnya sudah datang ya. Ini baru banget keluar dari showroom, anjay, keluar dari showroom karena baru dibikin sama temen gue dia, dan di sini tetep gue temen court gue tetap bayar ya, nggak itu kan ini aneh ya. Jadi di sini itu baru beli ini di Hawkari ya, kalian nggak tahu bahkan ini gue baru beli banget dari Corp. Mana tanggal berapa ini belinya? Oh ini nih 04 tanggal 2 ini 04, baru 2 hari keluar showroom. Baru 2 hari keluar showroom ya, sama kayak propersi gua yang langsung gua pakai. Tapi ini nggak langsung gua pakai karena kenapa? Ini tuh gua taruh di Hawkari tadi, ada di Hawkari tadi. Buat apa gue taruh? Karena gue masih nggak bisa moving ke Jita tanpa adanya second account gue untuk nge-scouting, karena ini base-nya ini gue set base dulu di sini karena tadi gue goblok udah nge-set base di no sec, malah gue nge-set base di high sec sebelum video ini. Oke, bentar, ini apa? Ya lumayan lah ya. Oh ya, back to the topic. Ini baru kan, tadi sampai mana sih bubuk? Oke, kita lihat kita bakal ngeliat fitting Ferox ini dan stage-nya dan roll bonusnya. Itu dari ship trick. Oke, balik lagi. Ferox itu bahkan kalian jumpai di Caldari Stage Ship di tag level 7. Tag level 7. Di sini itu kalian bisa beli, ada roll bonusnya. Ini roll bonusnya plus 20% medium railgun optimal range, terus plus 25% medium railgun accuracy fall off, dan can fit command burst. Gue nggak tahu, kayaknya masih belum ada deh can fit command burst itu. Terus di sini advanced medium railgun upgrade bonusnya itu plus per level ya, plus 8% medium railgun damage sama plus 10% medium railgun optimal range. Terus juga di Battle Cruiser Command nih per level juga itu plus 5% scan resolution. Oke, back to the topic tadi. Iya, back to the topic tadi. Nenek gue ganggu. Nggak ganggu sih, takut adek gue masuk. Oke, back to the topic. Tadi kita ke details. Nah, di sini Ferox bisa pakai beberapa skin. Ini Red Ochre, terus No Field Adventures ya, lumayan bagus kata gue. Terus Down, ini event baru kayaknya. Ini skin baru. Tuh store purchase-nya 543 ISK atau setara 1 bilionan lah. 1 billion lebih, 1 miliar ISK lebih. Terus di sini Grim Grimace Wish, bagus sih kata gua. Terus ada ini skin Halloween, ini Halloween juga. Ini winter.
Ini Halloween 2-nya. Ini tuh ya skin biasa lah ya, bukan spesial kayak ada limited time ini nih. Tuh di sininya ada limited time. Terus kita thread description tadi udah kita lihat. Kita attribute fittings. Di sini kalau kita lihat cargo hold capacity-nya bisa menampung 950 cubic meter kubik, kebalik. Shieldnya ini 8487. Of course ya, kalau dari itu lebih prefer ke shield daripada ke armor, karena ini tanking ship dan shield ship. Di sini anti IM-nya itu 0%. Ini tuh apa sih? Yang merah ini gue lupa, sumpah. Goblok. Ini salah. Dan yang gue tahu kalau paling bawah eksplosif. Kalau yang 2 merah sama ungu itu apa ya? Ungu sama 2 merah sama yang putih itu apa ya? Goblok. Oke, pokoknya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Kapasitor recharge time-nya 128 detik, which is ini lama banget. Max kapasitor recharge rate-nya 14,51 gigajoule per detik. Terus signature radius-nya itu 257,7 meter. Scan resolusinya 166 meter. Sensor strength-nya 18,1. Flight velocity-nya 177 meter per detik. Warp speed-nya itu 2,7 AU per detik. Ini beratnya ya, masanya. Berapa itu anjing? Ya, banyak lah. Males gue ngitung. Terus inertia modifier Siki gue nggak tahu, 0,42 times, nggak tahu gue. Nah, kan ini kan Caldari ya, jadi dia lebih prefer ke shield. Apa sih tadi udah goblok. Oke, kita moving ke fittingnya. Oke, fittingnya itu gue pakai, sebenarnya gue ada varian banyak ya fitting buat ini. Gue ada banyak fitting manajemennya. Di sini nih ada Verox banyak. Ini Verox yang biasa ya, ini Verox yang baru ya, ini yang gue tadi save. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah, ini fittingnya Verox temen gue. Di sini dia itu pakai Type C medium revolt railgun, which is gue sama. Ini juga memakai itu. Ini railgun collision axle. Buset, anjing mahal gendeng yang fuck lah, yang 3 mahal itu. Ini prototype, ini belum jadi juga, belum sepenuhnya. Kalau di kita back ke the topic kita ya, fitting kita sekarang fitting kita sekarang itu gua pakai 6 slot Type C, core column Type C. Di sini DPS gua 417 tanpa drone. Terus di sini optimal range gua hampir 30 km, dan di sini gue mungkin bisa nembak juga di luar 28 km. Gue pakai 6 ini. Terus gue juga ya Allah. Terus gue pakai ini disaster medium shield booster. Kalian bisa pakai apa aja. Dan di sini kalau yang di sini itu gue pakai fittingnya Captain Benzi ya. Di sini gue pakai Enterprise Adaptive Invulnerability Field
susah banget bilangnya. Ini kata gue cukup mahal sih, 11 juta. Ini juga produksinya dikit, makanya rare, makanya mahal. Di sini juga Enterprise Reactive Shield Hardener. Ini lumayan murah kata gue. Lumayan murah sih. Di sini gue pakai Narotix Magnetic Field Stabilizers. Dan gue pakai ini nih, Republic Fleet Medium Micro Warp Drive. Kata gue kenapa? Kalau kan setiap kalau story itu ada yang namanya itu Warp Scramble ya. Ship yang pakai Warp Scrambler. Jadi gue pakai ini buat menghindar. Ya ini gue cari yang kalau dealer mahal, satunya bisa 5 juta. Makanya gue beli yang Republic Fleet Medium Micro Warp Drive. Nggak tahu micro MWD itu terus naik price-nya. Terus gue juga pakai Vespa, MK7 Vespa. Nggak tahu nih, iseng-iseng aja. Karena ini Caldari, di sini juga Caldari. Terus di sini Apir Medium Energi Nosferatu gue pakai 2. Terus gue pakai ini Caldari Navy Stasis Webfire. Ini 13,6. Kenapa gue pakai ini, bos? Gue kalau pakai Interruptive atau Predator itu harganya mahal. Iya enggak sih? Makanya gue pakai Caldari Navy aja udah. Oke, loading bangkit. Oke. Tadi apa? Electronic Warfare, sorry. Interruptive murah. Gue tadinya pengen beli nih Predator Stasis Webfire, tapi setelah gue ngeliat harganya, sangat jauh sekali. Itu seharga satu ship Caldari Navy, Caldari Navy issue kan ini. Setara ini nih. Setara satu Caldari Navy issue sama Saber Fleet issue, anjir. Gue juga nanti pengen nge-showcase, rasanya pengen nge-showcase MOA deh. Tapi bukan apa ya, gue kalau nge-showcase cruiser itu belum, karena gue udah move on dari cruiser. Dan cruiser ini gue pindahin ke base gue di Nullsec buat defense. Karena Citadel ya. Jadi gue juga nanti pengen beli lah ya. Pengen beli di sini ada cover ops. Ini next saja kayak Arbitrator. Next saja mungkin. Rupture Guardian gendeng. Aslinya gue juga pengen beli buat Rupture Guardian. Oke, back to the topic. Di sini gue beli ini nih. For Patriotism. 25 juta lumayan kata gue. Nah, Dock with Gazimetto. Oke, gue skip dulu ya. Oke, untuk fitting ini gue bakal lebih hati-hati. Kenapa? Gue nggak akan kejadian yang sama terulang di Verox gue, karena nggak mau kejadian yang propersi itu terulang. Kenapa? Terulang, nanti takut terulang lagi. Kalau nggak pernah nih ya, ini dia. Gue di scramble 2. Dan ini busnya 301 juta. Ini gue butuh sehari buat nge-repairnya. Dan ini gue udah ganti beberapa fittingnya, terutama ini udah gue ganti jadi guide, terus ada beberapa lagi rigsnya gue ganti. Ini gue ngeluting ya, gue emang gue sambil ngeluting. Karena kenapa? Ini lama bos, of course lama, makanya gue sambil ngeluting. Tapi bodohnya gue itu tinggal ada satu ship, malah gue kill. Gue belum sempet move ship gue ke tempat aman. Gue pengen nyoba warp nggak bisa.
Di sini gue pakai MK7 large group. Aturannya gue itu pakai di sini di mana sih lo? Di low slot itu bodoh, di low slot itu gue pakai yang namanya itu group armor ini nih. Group armor repair, bukan background amplifier. Itu yang bodohnya gue. Oke, ini gue udah nyampe. Ya pokoknya hati-hati aja ya kalau kalian nih for patriotism musim pertama gue. Bodoh amat. 7 lompatan. Kemarin gue di mana sih tuh? Rasanya beda tempat kayaknya deh. Oke, doain misi kali ini selamat. Karena kenapa? Gue gak mau ulang lagi karena ini ship, which is ini ship fittingnya ini lebih mahal daripada propersi gue. Kalau seinget gue propersi gue itu cuman butuh 70 juta ISK atau 80 juta ISK. Di sini sampai 100 juta ISK ini Verox. Jadi makanya gue bilang ini mahal banget. Rigsnya juga mahal. Rigs, kalian tahu Rigsnya itu aslinya dulunya itu murah KB. Ya palingan 19-20 jutaan. Sekarang Rigs Augmentor tag Rigs itu gendong 150 juta. Itu hampir bisa beli Cyclone. Oh iya, gue juga pengen nanti gue kalau udah udah kembali lagi ke base Haukari gue, ke base Nullsec, gue bakal mining di situ untuk mendapatkan lebih banyak duit. Gue mining bukan encounter. Kenapa? Kalau encounter itu makan waktu lama. Sedangkan kalau gue pakai Red Reaper gue itu gue butuh 30 menit doang untuk ngasilin 4 juta ISK. Jadi sekitaran 168 juta ISK gue bisa hasilin per hari. Dan gue bisa, kalau misalnya gue cuma 12 jam itu 86 juta ISK per hari per 12 jam. Tapi gue nggak bakalan mining full time 12 jam karena kenapa? Gue juga bosen. Gue juga ada game lain yang mau gue mainin kayak PUBG Mobile. BTW SS gue pengen mainin juga, tapi gue SS tuh Second Galaxy. Gue juga bingung caranya. Gue itu udah ada 40 juta tapi gue masih SIM-nya masih frigate, goblok. Gue masih bingung itu gimana upgrade license pilotnya. Oke, gue bakalan skip dulu ya. Ini udah 18 menit dan lah iya gue lupa ini bahas skill. Oke, ini kita moving skillnya sekarang aja. Untuk skills kalian bisa upgrade di cruiser kayak gini. Gue skillnya masih sama, masih belum ada berubah, masih pakai cruiser Commando 4. Kenapa? Gue masih butuh ada upgrade yang lain, nggak hanya ini, nggak hanya cruiser. Gue juga butuh yang lain. Dan kalau kita moving ke engineering gue battle cruiser ini masih bad bener, masih level 3 7 sih. Ya. Terus kalau electronic warfare ini gue jarang juga upgrade-nya. Terus di electronic frigate engineering nih battle cruiser engineering gue masih jelek very. Tadi udah ya, ini deh shield operation gue adih rengge gen kan lupa beli ini shield hardeningnya udah max, belum advance ya seperti biasa. Oke, kita moving ke defense upgrade kayaknya. Nah, masih level 2 bahkan. Terus kita moving ke udah ya. Oh, weapon technology di sini.
di railgun. BTW ke railgunnya medium railgun operation lagi ku up sampai level 5, sama medium railgun upgrade nya masih level 4 dan yang advance nya masih level 2. Ini ntar lah gampang kata gue. Dan ya bisa kalian lihat dia masih tag level 7, butuh 107 hari lagi untuk ke tag level 8. Kalau di tag level 8 gue bakal nge-showcase 2 ship, 2 battle cruiser. Apakah itu? Ya, lebih tepatnya dari Caldari State tetap yaitu Naga sama Drake. Gue bakal nyoba itu dua-dua di For Patriotism. Kenapa nggak moving ke Mega Corporation? Bambang, asal kalian tau Mega Corporation itu gue belum pernah nyoba, dan kalau misalnya For Patriotism ini gue udah pernah nyobain sekali. Jadi nggak perlu takut. Oke, kita udah mau nyampe ya. Ini udah 21 menit, mungkin gue bikin 30 menitan. Enggak, bikin 30 menitan. Jangan lupa kalian upgrade juga apa skill kalian, karena skill itu penting. Di sini gue bakal cancel karena gue pengen nge-warp di 50 km for patriotism. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan bisa. 41 dah. Dan di sini ada Ivor elite-nya. Dan gue paling harus ngancurinnya itu gue harus first ngancurinnya itu yang kecil-kecil dulu. Kalau enggak itulah yang bikin kan rame anjing. Si kayak Pitikorak Sniper, City Manticore, hit bing. 1200 Nosferatus dong. Fort Scramble kan. Hit min. Ini serius loh. Miss terus. Oh iya, afterburner. Kri. Dikepung gua. Ini nggak gini sih cara mainnya. Tapi shield gue kuat loh. Shield gue kuat sih. Tapi tetap harus hati-hati. Meskipun shield kuat, kapasitor gue dikit. Harganya dimatiin boros. Duh, nggak kena. Itu nge-lag pula. Yuk, nak lah. Yuk, slow down please, slow down. Enggak, sumpah damage. Kalau ke frigate gendeng nggak? Ini yang gue benci sumpah. Warp Scramble kok masih ada. Enggak deh.
Yuklah, sudah. Digebukin sumpah. Oke guys, gitu dulu guys. Gue tadi hampir mati. Enggak hampir mati sih. Shield gue udah 0 dan Nosferatu gue nggak tahu kenapa nggak ngerespon. Apa nggak mau ngambil daya gitu loh ya. Maaf, gue nggak bisa ngelanjutin dulu karena ini shield gue aja ngurang 70%. Low shield of course. Gue kalau ngelanjutin itu gue bakal bisa di scrambler lagi meskipun udah nggak ada, tapi gue next wave nya pasti ada di scrambler lagi. Dan di bednya ini di sini ini nggak ada stasiun yang gue bisa nge-recharge kapasitor balik, jadi gue harus lompat di other system biar gue bisa nge-recharge kapasitor. Makanya kan gue nggak terlalu rekomen buat ngelakuin solo story sendiri. Itulah akibatnya, nanti takut jadi kayak pro versi, jadi makanya gue lebih hati-hati. Oke guys, gitu dulu video gue. Jangan lupa like and subscribe. Sorry gue nggak jadi lanjutin tadi karena gue takut hancur juga, karena itu udah shield gue udah tinggal seiprit. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you guys in New Eden. Fly safe.